Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukunglah dan ikutlah berdakwah dengan cara subscribe, like, dan share. Dengan mengenal alam gaib akan mengenal jalan lurus. Saudara-saudara, tanda-tanda orang beriman menurut Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3, 1. Percaya kepada yang gaib, 2. Mengerjakan sholat, 3. Menafkahkan rezeki, 4. Percaya kepada hari kiamat. Alam gaib adalah alam selain alam dunia, sehingga keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh indera manusia yang sangat terbatas. Bagian tertentu dari alam dunia ini saja ada yang tak terjangkau karena jarak, posisi, dan waktu. Ada beberapa alam yang sudah dan akan kita lalui. 1. Alam rahim, 2. Alam dunia, 3. Alam kubur atau alam barzakh, 4. Alam kebangkitan, dan 5. Alam akhirat. Saudara-saudara, masing-masing alam tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga cara kita menyikapi dan memperlakukannya tentu berbeda-beda pula. Alam rahim memiliki perbedaan dengan alam dunia atau alam lainnya. Demikian pula alam dunia berbeda dengan alam barzakh atau alam akhirat. Sehingga cara kita memperlakukan masing-masing alam pun berbeda-beda pula. Ketika masih berada di alam dunia, cara menyikapi dan memperlakukan orang yang berada di alam barzakh tidak seperti kehidupan di dunia. Ketika di alam rahim, cara hidupnya berbeda dengan orang yang sudah berada di alam dunia. Di alam rahim, sang makhluk makan dari apa yang dimakan ibunya melalui saluran tali pusatnya. Batas alam rahim dengan alam dunia ialah kelahiran. Durasi alam rahim maksimal 9 bulan 10 hari. Selama itu sang makhluk tidak dapat menikmati makan minum seperti orang yang sudah berada di alam dunia. Demikian juga sebaliknya. Batas antara alam dunia dengan alam barzakh adalah kematian. Sang mayit tak perlu lagi mengerjakan amalan atau pekerjaan yang dilakoninya selama hidup di dunia, atau sebaliknya, yang masih hidup di dunia jangan memperlakukannya seperti tata cara kehidupan di dunia. Di alam dunia inilah seyogianya manusia mengerjakan seluruh amalan atau pekerjaan yang disyariatkan Allah, dan upah dari semua amalan itu akan diterima manusia di alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Oleh karena itu, dengan kasih sayangnya Allah menurunkan agama yang penuh dengan petunjuk agar manusia senantiasa berada pada jalan yang lurus dan sukses mengarungi kehidupan dunia ini sampai tibanya kematian. Dalam kehidupan di alam dunia ini, manusia akan menghadapi berbagai hambatan, tantangan, dan gangguan dari syaitan akibat keirian dan kesombongan syaitan atas penciptaan Adam sebagai khalifah. Namun, jika manusia bersedia mengikuti petunjuk syariat Allah dalam mengarungi kehidupan dunia dan berhasil sampai batas waktu tertentu,
maka manusia akan mendapat balasan berupa kesenangan di alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Atau sebaliknya, jika manusia enggan mengikuti petunjuk yang diberikan Allah, tentu akan menemui kegagalan dalam kehidupan dunia ini dan akhirnya akan mendapatkan kegelisahan dan kesulitan di alam yang berikutnya. Ada petunjuk dari Allah, seperti apabila anak Adam meninggalkan dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali 3, yaitu harta yang diinfakkan, ilmu yang diajarkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Lalu, apa yang dilakukan manusia di alam barzah? Sementara syariat agama tidak diwajibkan lagi. Ya, tentu saja semua menunggu dengan segala perasaannya hingga saatnya hari kebangkitan atau hari kiamat. Bila menurut hitungannya ia banyak mengikuti petunjuk syariat Allah, maka hatinya penuh dengan kesenangan selama menanti hari pembalasan. Bila banyak melanggar petunjuk Allah, tentu akan gelisah dan tersiksa di alam barzah itu. Jika sudah mengerti, lalu apa bantuan orang-orang yang masih berada di dunia terhadap makhluk yang tengah gelisah dan was-was dengan siksaan yang akan dihadapinya? Apakah diberi sajian makan minum, pakaian, atau keperluan lain seperti di dunia? Bukan bangunan megah di atas kuburannya, bukan pula tanah kuburan elit yang ia butuhkan. Kenikmatan duniawi tidak dibutuhkan lagi pada saat yang menggusarkan itu. Dungu dan bodohlah kamu jika kamu tidak tahu apa yang sangat dibutuhkan orang-orang yang bakal menghadapi siksa yang sangat pedih. Yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi di alam barzah ialah doa utamanya dari anak-anak soleh yang berseru, "Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami pada waktu kecil." Ucapkan pula dalam doa itu amalan sedekah, infak, wakaf, dan zakatnya dari harta yang ia usahakan selama di dunia, dan bagaimana ia mengajarkan ilmu yang ia pelajari tanpa meminta imbalan. Kedua amalan itu sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah agar Allah meringankan perasaannya yang menyiksa di alam barzah. Artinya sebagai pengingat bahwa ada amalanmu yang dapat kau pertanggungjawabkan kepada Allah. Wahai ayah dan ibuku, janganlah ada kekhawatiran padamu, dan janganlah engkau bersedih hati, karena Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman akan dibalas dengan kenikmatan surga, dan Allah tidak akan mengingkari janji. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.